Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan membahas atau melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau pembelajaran yang sebelumnya kita membahas kedudukan dan fungsi undang-undang dalam sistem hukum nasional. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kedudukan dan fungsi undang-undang negara Republik Indonesia yang bersifat fundamental, teman-teman semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu pada dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi cita-cita hukum nasional, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu pada dasarnya. Dasar dan tujuan negara, baik tujuan umum atau tujuan khusus, mempunyai arti. Tujuan umum dan tujuan khusus terdapat dalam alinea keempat, teman-teman semua. Jadi kalau kalian ingin mengetahui tujuan khusus dan tujuan umumnya, ada di pembukaan undang-undang alinea keempat, yaitu Indonesia menganut politik bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan sosial. Adapun tujuan khususnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan umumnya yaitu apa tadi? Indonesia yang menganut politik bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan sosial. Itulah tujuan umum dari negara Indonesia. Ada di alinea keempat. Tujuan khususnya yaitu apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuan khususnya, melindungi segenap bangsa Indonesia, masyarakatnya dilindungi, serta seluruh tumpah darah Indonesia. Apapun itu bentuknya, pemerintah Indonesia harus melindungi segenap masyarakat Indonesia dengan seutuhnya, teman-teman semua. Itu adalah tujuan khususnya. Lanjut, bagaimana dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 45? Undang-Undang Dasar 45 menempati kedudukan yang paling tinggi, teman-teman. Jadi di antara undang-undang yang lain, di antara peraturan pemerintah yang lainnya, Undang-Undang Dasar ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, teman-teman semua, dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi segala bentuk apapun itu, peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contohnya seperti saat ini, teman-teman semua. Kalau kalian membaca berita, kalian mengikuti berita terkini di Indonesia sekarang sedang naik daunnya berita tentang Omnibus Law, teman-teman semua. Saya yakinnya seandainya undang-undang Omnibus Law ini berlandaskan dengan undang-undang dasar yang sangat benar, pasti tidak akan ada protes dari masyarakat, tidak akan protes dari kaum para buruh, teman-teman semua. Jadi mungkin bisa dikatakan undang-undang Omnibus Law yang sekarang ini lagi gencar di media sosial, yang lagi ramai di media sosial, kurang pas dengan undang-undang dasar. Karena bunyi undang-undang dasar sudah jelas, tujuan khususnya sudah jelas, teman-teman semua. Tujuan umumnya sudah jelas, melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Dan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya di mana? Sedangkan ada banyak praktisi ekonomi yang menyebutkan bahwa undang-undang Omnibus Law ini sangat merugikan para kaum buruh. Itu belum dikatakan benar, masih bersifat opini. Benar atau tidaknya bisa kita lihat
nanti hasilnya seperti apa teman-teman. Yang jelas reaksi dari kaum para buruh itu sangat banyak yang mempunyai reaksi, yaitu reaksi yang tidak suka dengan undang-undang Omnibus Law. Saya punya keyakinan bahwa seandainya undang-undang Omnibus Law ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, pasti tidak akan menuai protes seperti saat ini. Yang selanjutnya yaitu sifat Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman semua. Yang pertama bersifat tertulis. Artinya apa? Artinya bahwa peraturan yang ditulis dengan jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat. Jadi menjadi segala sumber hukum yang bersifat tertulis teman-teman semua. Jadi jika ada DPR, jika ada pemerintah daerah, pemerintah pusat ingin membuat peraturan, bahkan sampai presiden pun yang menjadi sumber hukum, yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sifat undang-undangnya itu bersifatnya apa? Singkat teman-teman semua. Artinya apa? Artinya UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. Hanya aturan-aturan pokoknya saja teman-teman. Nanti akan dikembangkan melalui peraturan pemerintah, melalui peraturan daerah, melalui keputusan presiden, melalui peraturan-peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nanti akan dikembangkan di situ sesuai dengan ranahnya masing-masing. Yang ketiga, supel. Disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Artinya apa? Undang-undang dasar bisa direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Jika diperlukan, kalau tidak perlu ya berarti tidak usah direvisi. Udah seperti itu aja. Tidak usah diamandemen. Makanya supel. Supel itu artinya tidak kaku. Supel itu artinya bisa diubah dengan catatan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu rigid. Apa artinya? Sifat undang-undang ini memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya, teman-teman semua. Jadi tidak sembarangan orang bisa merubah undang-undang dasar. Ada cara khususnya dan istimewanya. Bisa melalui rapat pleno presiden dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang biasa merevisi undang-undang yaitu MPR. Lanjut, tadi sudah ada sifat, sekarang kita berpindah ke fungsinya. Fungsi undang-undang ini apa aja sih teman-teman semua? Yang pertama sebagai hukum dasar, sekali lagi apa tekankan, undang-undang ini sebagai hukum dasar. Artinya setiap produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah harus mengacu kepada undang-undang dasar. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Jikalau pemerintah atau anggota dewan membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, membuat peraturan yang tidak sesuai dengan UUD, maka apa? Undang-undang dasar ini menjadi alat kontrol atas sesuai atau tidaknya norma hukum yang berlaku di masyarakat atau yang berlaku di pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Yang ketiga, sebagai pengatur. Artinya, undang-undang mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Jadi sudah cara mengelolanya, cara membaginya, cara melaksanakannya sudah diatur semua di undang-undang dasar dan sudah ada pasal-pasalnya. Tinggal apa? Tinggal bagaimana pemerintah mengeksekusi dan menjalankan undang-undang ini dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu sebagai alat penentu, teman-teman semua. Undang-undang dasar menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk para aparat negara. Jadi di sini sudah ada acuannya hak dan kewajiban masyarakat tuh, haknya apa aja, kewajibannya apa aja. Contohnya hak masyarakat adalah mendapat keadilan hukum seadil-adil mungkin. Hak dari masyarakat adalah mendapatkan pendidikan
kewajiban dari masyarakat adalah menaati peraturan yang ada dan membayar pajak. Itu kewajiban masyarakat. Tapi jangan lupa teman-teman semua, hak masyarakat adalah mendapatkan hukum yang adil, mendapatkan pendidikan yang layak. Itu haknya masyarakat. Itu sudah dijamin di undang-undang semua, teman-teman semua. Jadi kesimpulannya adalah, jika ada masyarakat di Indonesia yang sampai saat ini tidak bisa bersekolah, itu menjadi salah dari pemerintah. Karena sudah diatur di dalam undang-undang dasar, teman-teman. Terima kasih pada sesi pertemuan kali ini. Semoga penjelasan Bapak bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jazakallah. Jangan lupa subscribe dan like-nya video ini untuk kita lanjut dan bisa berkembang channel ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.